Akan tetapi kalau dikaji dari atas, versi Tuhan, bagaimana mungkin segala sesuatu yang diperankannya tidak pulang semua bagi Allah loh ya. Bagi Allah, bukan bagi manusia. Orang yang tidak mengenal siapa yang memperjalankan. Orang yang mengenal ya siapa juga yang memperjalankan. Khairihi wa syarihi minallah. Kebaikan, keburukan dari Allah. Atas dari Allah, bawah dari Allah. Siang dari Allah, malam dari Allah. Kalau sudah hanya Allah yang berkuasa, ya tentunya ya kembali semua. Ini jawaban versi dari atas, ya kan? Iya. Tergantung Anda versi mana yang Anda pegang. Kalau Anda mengenal Allah, pasti yang Anda pegang kedua-duanya. Kedua-duanya Anda pegang. Boleh mata menyaksikan wujud-wujud makhluk yang beraneka ragam, tapi hati tetap menyaksikan lek ndak ono urip ya ora ono kabeh iku. Itu yang kita pegang dua-duanya. Jadi biar apa? Biar ndak jadi dajjal matanya cuma satu. Tulisannya kafar. Kenapa kok kafir? Karena matanya satu, mata dohir saja, sedangkan mata batinnya buta. Jadi bagi hamba Allah yang sudah sampai ke makom lillah, maka akan punya dua sudut pandang. Sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhannya. Tapi semuanya dipakai untuk apa? Kesempurnaan di dalam penciptaannya. Ya enggak Kang Mas? Nah, Itu yang dipanggil pakaian berwarna. bedanya ada sedikit, Mas. Ya, silakan. Bedanya yang belum mengenal hatinya lelah, Ya, capek. secara Sementara yang individu manusianya. kembali tenang. Nah, itu aja bedanya. Ya, bedanya susah dan senang. Bedanya bingung dan enjoy. Silakan Bunda Yasmin, silakan apa pendapatnya? Gini, karena lelah itu kan tujuannya nggak nyampe-nyampe, makanya lelah. Kalau udah sampai tujuannya, nggak ada lagi situ yang lelah, udah senang. Kayak dibilang bapak ini kan, bedanya ada katanya. Lelah dalam pencarian, karena kan manusianya kan masih wujud. Jadi ya memang sama dengan begini ya, seperti tadi. Ketika kita masih menyebutkan, aku pingin makan, aku pingin makan, aku pingin makan, aku nggak makan-makan ya capek, nggak makan-makan ya kan? Iya. Masih nyebut-nyebut saja, aku ingin makan, aku ingin makan, aku. Tapi kalau sudah makan betulan, sudah nggak bilang lagi aku pingin makan, sudah nggak bilang gitu lagi. Iya. Itulah yang ketemu makannya, sama seperti itulah. Pengen makan, tapi yang dimakan nggak ada. Karena apa? Karena hanya disebut-sebut saja. Aku ingin makan, aku ingin makan. Iya, disebut terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang disebut nggak ada goib, subhanallah, subhanallah. Itu terus, tapi nggak ada yang dibilangin. Karena yang dicapai suci nggak belum ada. ada. Iya, karena maha sucinya kan nggak ada. Kalau udah ketemu Adam dan Hawanya kan udah indah. Nikah, iya. Iya, Adam udah dan nikah. Hawa itu tak akan pernah bertemu, tak akan pernah menikah lagi ketika kita masih ada. Ketika masih Adam ada. dan Hawa itu ketika akan bertemu dan bahagia hidup di surga lagi ketika kita sudah tidak ada lagi. Ya enggak udah. Betul Ustaz. Karena udah Adam nggak tiada kan, udah menikah, udah suci pernikahannya. Iya. Maknanya dohir batin sudah kembali kepada Allah. Ayo silakan perkenalan. Bunda dari mana? Tak ngambil kopi dulu. Oh, Bunda dari Sumatera Utara. Mandailing Natal. Madinah. Sama ini. Oh, Bapak Abdul Halim, orang Langkat. Masih jauh ke Madinah. Kira-kira 12 jam lah. Saya baru masuk, Mas, jadi muridnya Bapak Abdul Halim. Baru 6 bulan.
Baru masuk komal ya Bunda. Saya ikutlah masuk. Gimana caranya masuk? Baru Saya mau masuk ikut jadi. masuk jadi muridnya ini. Hah? Mau Saya udah ikut cari murid loh bukan Bunda. jadi muridnya Iya, teman. Mas Gus ini. Teman. Sahabat. Sahabatnya baru 6 bulan. Nanti 6 bulan lagi ulang tahun kami sama Bapak Abdul Halim. Setahun ya. Alhamdulillah. Yuk dilanjutkan Mas. Kalau Bapak, kalau Mas ini dari mana alam gaib ini? Dari Lombok. Dari Lombok. Lombok, oh jauh ya. Cari seberang kanan. Timur. Saya yang orang asing dari paling jauh sekali. Dari Dari mana, mana? Pak? Dari Malaysia. Malaysia. Oh ya, Kang Haris. Salam 300 kenal Bang kilometer lebih. Hairuzi. Hairuzi. Malaysia tapi wong Jawa. Hairuzi Hairi. Keturunan Jawa. Di mana di Malaysianya, Bang? Selangor. Keturunan Iya aja lah. Saya asalnya, juga lagi di Malaysia ini. keturunan asalnya Ponorogo, Kediri. Oh iya ya. Golongan warok berarti ya. Kalau yang ini Nur Ajijah. Nur Ajijah ini Ngelek dari dia mana? itu. Ngelek itu, Bunda. Oh ngelek. Bang bagus. Ngelek ya. Supartono, Pak Kang Supartono. Super Bapak Supartono. Ngopi-ngopi. Nggih. Sono lagi ngopi dari Banten, Oh Banten. asli Jogja. Ayo Tadi- apa yang mau kita bahas Berarti ini? Ustadz tadi live-nya nggak jam 8 ya, lebih aku rasa Iya, ya. Saya buka lebih. tadi jam 8 Masih. nggak ada. Masih ada tamu tadi. Ada Rahayuki. Oh. Assalamualaikum, Kang siapa dia yang baru datang? Kang Randi. Randi. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam Silakan. kenal. Salam kenal juga Kang Randi. Silakan. Ini banyak sahabat di sini. Silakan bermudzakarah. Topiknya apa Bang ini Bang? Topiknya apa? Ayo Kang Mas. Topiknya apa kira-kira, bebas lah topiknya. Terserah. Oh, urip ya. Mm-mm. Topiknya tadi kayaknya Bahas hidup syahadat. aja. Adat. Syahadat. Iya. Tapi kan menyaksikan ya. Iya. Menyaksikan harus melihat Terus juga. kita tengok aja. Betul. Nyata itu Bang Kalau ya. kita menyaksikan pasti Iya. kita diam ya Pak. Jadi tidak goib lagi ya. Pak Prandi. Iya Bu. Iya. Kalau kita menyaksikan berarti kita enjoy aja. Iya. Makanya kalau nggak kenal kan nggak bisa. Iya. Tapi susah kalau bagi yang nggak ngerti. Katanya kita sesat. Tapi yang nggak ngerti itu yang sesat. Ya kan ini kayaknya sudah fasenya Bu. Fasenya kebangkitan tasawuf dunia lah. Cara di Jawa itu Sabda Palong lagi janji mungkin. Ya apa Mungkin sih tuh. ceritanya Sabda Palon yang sebenarnya tuh ya apa Kang Mas? Saya belum paham. Ya apa, tolong diceritakan. Awal mulanya. Kalau yang saya tahu waktu itu kan Mbak Semar tarung sama saya Bakir. Yo. Cuma kan di situ nggak ada kalah, nggak ada menang. Brad. Buku ada. Cuma kan bahasanya juga bahasa Islam. Cuma adat istiadat Jawa kan nggak boleh dihilangkan gitu. Terus Kalau pengertian saya Sabda Palung ya Mbak Semar itu
Iya. pemahaman saya. Mungkin yang lain. secara yang tidak kita jumpai. Maknanya kita selama ini hanya dengarkan dongeng-dongeng saja ya kan Kang Mas ya. Enggak, Mas. Enggak. Maknanya samar dan sesubakir yang nyata di dalam diri setiap manusia adalah ketika dulu waktu kita baru terlahir bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci, yaitulah tanah Jawi itu yang masih aman, tentram, sentosa. Nah, ketika ada pendatang baru yang menyebarkan agama baru, itulah lambangnya ketika datang detik-detik akil balik tiba, manusia akhirnya dihijrahkan. Maknanya manusia baru memakan buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Buah pengakuan diri. Hidup dimakan sendiri, badan dimakan sendiri. Itulah yang dimaksud ketika manusia ingkar kepada Tuhannya. Maka saat inilah pengembalian itu. Bukankah begitu Kang Mas? Nah, semua ada di dalam hati setiap manusia cerita. Jadi semua yang diceritakan dongeng-dongeng itu sebenarnya hak nyata bila manusianya masuk ke dalam dirinya. Sudah tidak dongeng lagi nyata. Yuk dilanjut. Terus urip. Gus. Kalau mau urip niku beda Pak ya. Saya duluan dulu Gus. Oh pamit. Mau pamit? Oh iya. Iya iyalah, hati-hati ya. Ya mau istirahat duluan, makasih Gus. banyak ya. Ya, makasih banyak Ya, hadirnya. Abang-abang, Bunda Yasmin, Ya, saya pamit makasih. dulu ya. Ya, hati-hati ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dilanjut Kang Fandi. Iya, hidup sama orang hidup tadi beda Bang ya. Ya, maknanya kalau hidup itu iya. Uripe Allah dhewe. Kalau orang hidup, manusia yang masih merasa mengakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Ya. Manusia yang masih terpisah dari nenek moyangnya, dari asal usulnya. Mbah Semar dari unen-unen ini Mbah Semar lupa dari sejati dirinya, ya kan? Nggih leres. Berarti ini ke ranah kalau hidup itu ke ranah zat itu Pak. Kang Sewung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum damel sedayanipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk diramaikan. Bahas apa ini? Ayo lanjut Kang Fardi, yang Fradi. Iya, Kita hidup konci berarti bareng. ya. Hidup itu berarti tan kena kinaya ngopo. Ya, iya Bang. Kalau pernah bahasa mati, Arabnya Allah laisa kamitslihi syai'un ya. Nggih. Allah tidak serupa dengan apa-apa dan Allah tidak serupa dengan siapa-siapa. Lah kalau Allah tidak serupa dengan apa-apa, lah kalau Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, lah yang nyiptakan apa-apa, lah yang nyiptakan siapa-siapa, ini siapa? Apa menungso ini jadi Tuhan? Berarti ini kembali ke gelar gulung nanti ini. Nah, ini maknanya kajian di Uripe Allah di YouTube. Uripe Allah ini gelar gulung, maknanya dari atas. Supaya apa? Supaya iso gelar, iso gulung, iso gelar, iso gulung. Maknanya gelar dan gulung ya duduk nek menungso kabeh nek uripe Allah. Okay. Jadi untuk mencapai kesadaran ke situ yang namanya hidup tidak kena mati itu harus berarti itu sudah mencapai kesempurnaan mati itu Bang ya. Iya, maknanya iya mulai yang Mbah Semar itu mau. Perhitungannya Mbah Semar dibalekno kabeh. Kenapa? Karena manungsa podo sesat, nyembah-nyembah sing duduk pangeran ya kan? Asmo niku. Asmo masih asmo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal di dalam hatinya sing ana mung menungsane apa?
Apa maksudnya ya kan? Malah yang diingat kan hitungannya nanti itu. Iya, maknanya yang diingat menungsone sing rumangsa iso dzikir la ilaha illallah, duduk dzikir la ilaha illallah sak tenane. Ndak wis dzikir la ilaha illallah sak tenane menungso wis ora bisa dzikir mana kenapa? Karena hanya Allah yang iso dzikir yang awake dhewe dan hanya Allah yang bisa berzikir kepada semua ciptaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk sesuatu yang ada dalam diri kita. Monggo dilanjut. Nah, kalau itu Bang berkaitan dengan nur urip, nur Muhammad sama nur ilahi. Nur Allah Itu dan nur tingkat-tingkat. Muhammad, ya. Nur ilahi. Itu di mana itu Bang? Kok ada tingkat-tingkatannya itu? Ya, maknanya simpelnya begini. Ada Nur Muhammad, ada Nurullah, ya kan? Ya. Allah Nur urip. Nurullah menciptakan Nur Muhammad. Allah menciptakan kita. Maknanya uripe Allah nyiptakno uripe menungso. Inilah yang dimaksud Nur Muhammad, urip yang diaku-akui uripe menungsane. Paham? Bagaimanakah caranya agar urip iki kembali ke Nurullah? Yo ojo ngaku-ngaku urip iki uripe menungso. Baru itulah Nur Muhammad bali nyang Nurullah. Ketika Muhammad duduk kowe sing balang iku, aku sing balang itu maknane. Muhammad wis orang ngaku-ngaku iso balang. Kenapa? Muhammad wis orang ngaku-ngaku bahwa dirinya hidup, yang hidup hanya Allah, yaitulah la ilaha illallah. Bisa dipahami? Iya. Simpel kan ya, tidak usah tingkat-tingkatan kedawan, kesuwen puluhan tahun tidak ketemu. Iya, benar Bang. Kadang saya bingung Bang. Waktu ada orang meninggal kan diterbunin gitu. Nggih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu kan budaya, tidak apa-apa lah. Yang penting bila Anda sudah kenal Allah, pasti Anda kenal manusia. Tapi bila Anda tak kenal manusia, berarti Anda tak kenal Allah. Maknanya, bila kita selalu umek hati kita nilai-nilai manusia, berarti kita belum tahu Tuhannya manusia, ya kan? Iya, benar. Tapi kalau Anda sudah mengenal Tuhan, maka Anda akan mengenal siapa ciptaan Tuhan. Maka Anda tidak umek lagi lihat orang kok gini. Tidak umek lagi. Kenapa? Karena nerimo ing pandu. Kabeh ku yo Allah kabeh sing gelar, ya kan? Tidak ada yang salah lagi. Iya. Jadi enggak usah bingung, enggak usah gusar, enggak usah gawok gitu ya. Iya, enjoy saja wong yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin kita gusar gawok wong menungsani wis ra ono. Enjoy wae. Enjoy terus nih. Cuma kadang-kadang kita kebawa emosi kadang-kadang. Iya. Bawa kanan itu Bang. Namanya masih manusianya itu. Iya, karena manusianya masih lebih hebat daripada Tuhannya, ya kan Kang Mas? Iya, nafsu yang kadang-kadang yang enggak bisa ngontrol gitu. Iya. Bu Yasmin, kalau mau bicara bisa dibuka mic-nya itu Bu Yasmin ya. Silakan Kang Mas, apa lagi yang mau ditanya-tanyakan atau yang mau diungkapkan, silakan. Agar bermanfaat. Yuk, Itu silakan. secara hakikat di setiap sholat itu kan di setiap sholat kan ada pembacaan 2 kalimat syahadat. Itu secara hakikat itu kita bersaksi atas Nurullah dan Nur Muhammad, atau secara blegernya itu dengan manusianya. Gimana itu? Kalau kita masih bahas Nurullah dan Nur Muhammad, selamanya kita tidak paham-paham, halusinasi. Maknanya di dalam sholat yang bersyahadat itu ketika hanya Allah yang menguasaimu di dalam tindak lakumu. Meskipun Anda di dalam sholat, di dalam makan, di dalam kerja, dan di dalam apapun, Anda saksikan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas diri Anda. Ya itulah yang dikatakan sholat. Itulah yang dikatakan bersaksi.
bila Anda sudah tak menyaksikan diri Anda lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Mestinya Allah yang menyaksikan dirinya dan Allah menyaksikan Anda, bukan Anda yang menyaksikan Allah. Tidak wajib Anda menyaksikan Allah, hanya Allah yang wajib menyaksikan kita. Masuk enggak? Nggih. Jadi pada hakikatnya itu nih. Iya, wong kita barangi Allah, kita miliknya Allah. Ngapain kita jadi Allah? Kesel lah.